Bisa jadi kamu termasuk salah satunya. Pernahkah kamu merasa seperti sedang diawasi, padahal di sekelilingmu tidak ada siapa-siapa? Tiba-tiba merinding tanpa sebab, mendengar suara aneh saat malam hari, atau bermimpi bertemu sosok tak dikenal berulang kali? Banyak orang menganggap ini hanya perasaan atau sugesti belaka. Namun menurut primbon Jawa, ada tanda-tanda khusus yang dipercaya sebagai ciri orang yang terpantau makhluk gaib. Yang mengejutkan, sebagian orang baru menyadarinya setelah mengalami kejadian aneh yang sulit dijelaskan. Jika kamu pernah merasakannya. Bukan kebetulan kamu menemukan video ini. Ada pesan penting tentang hidupmu. Tidak semua takdir tertulis di langit. Sebagian tersimpan dalam hitungan weton dan rahasia primbon Jawa. Ada rejeki yang datang diam-diam. Ada ujian yang datang bertubi-tubi. Dan ada nasib yang baru terbuka saat manusia berada di titik terendahnya. Di sini, kita tidak sekedar bercerita. Kita membuka tanda-tanda kehidupan yang sering diabaikan. Selamat datang di channel Anda, Mbah Ulu Ulu. Sebelum kita melangkah lebih jauh dan membahas rahasia primbon Jawa yang jarang diketahui, saya ingin mengajak kamu untuk ikut berpartisipasi di kolom komentar. Silahkan tuliskan kota asal kamu, dari manapun kamu menonton video ini. Semoga yang sedang memiliki hutang dimudahkan jalan pelunasannya. Yang sedang sakit diberi kesembuhan. Yang sedang mencari pekerjaan segera dipertemukan dengan pekerjaan yang diimpikan. Dan semoga hidup kita semua selalu diselimuti keberkahan, ketenangan, serta kebahagiaan. Bab 1. Merinding tanpa sebab, pertanda atau sekedar perasaan. Dalam primbon Jawa, salah satu ciri yang paling sering dikaitkan dengan pantauan makhluk gaib adalah rasa merinding yang muncul tiba-tiba. Bukan karena kedinginan, bukan pula karena takut, tapi datang begitu saja, seperti ada angin halus menyentuh kulit. Banyak orang mengalaminya saat sendirian, berada di tempat sepi, atau menjelang maghrib. Konflik mulai muncul ketika seseorang merasakan hal ini berulang kali. Awalnya ia menganggap biasa, tapi semakin sering terjadi, muncul pertanyaan di benaknya. Kenapa hanya aku yang merasakannya? Orang lain tampak biasa saja, tidak merinding, tidak merasa aneh. Dari sini rasa takut perlahan tumbuh. Pikiran mulai berkelana, membayangkan hal-hal yang sebenarnya belum tentu benar. Menurut kepercayaan primbon, kondisi ini disebut batin terbuka. Artinya, seseorang dianggap memiliki kepekaan lebih dibanding orang lain. Bukan berarti ia bisa melihat makhluk halus, tapi perasaannya lebih sensitif terhadap suasana sekitar. Jika berada di tempat yang dianggap berat energinya, tubuhnya akan merespon dengan merinding. Namun konflik batin semakin kuat saat rasa merinding itu muncul di rumah sendiri. Tempat yang seharusnya paling aman justru terasa berbeda. Ia mulai menyalakan lampu meski masih sore, menutup pintu rapat, bahkan menolak sendirian di kamar. Ketakutan itu sebenarnya bukan datang dari luar, tapi dari pikiran sendiri yang terus memelihara prasangka. Primbon Jawa mengingatkan, rasa merinding tidak selalu pertanda gaib. Bisa jadi itu tanda tubuh sedang lelah, kurang istirahat, atau pikiran terlalu penuh beban. Namun, leluhur percaya
Ketika seseorang sering mengabaikan doa dan perlindungan diri, perasaan cemas akan lebih mudah muncul. Dan kecemasan inilah yang memicu reaksi tubuh. Ada kisah seorang pemuda desa yang selalu merinding setiap melewati kebun bambu dekat rumahnya. Ia yakin ada sesuatu di sana. Setiap kali lewat, jantungnya berdebar, bulu kuduk berdiri. Hingga suatu hari, seorang sesepuh berkata kepadanya, "Bukan kebunnya yang menakutkan, tapi pikiranmu yang sudah lebih dulu takut." Kalimat itu menghantam batinnya. Ia sadar, sejak kecil ia sudah mendengar cerita horor tentang tempat itu. Tanpa sadar, cerita itu tertanam di pikirannya. Setiap lewat, pikirannya mengingat cerita lama dan tubuh pun bereaksi. Konflik semakin jelas. Apakah ini benar karena makhluk gaib? Atau hanya sugesti yang tumbuh bertahun-tahun? Primbon tidak memaksa orang percaya. Leluhur hanya mengajarkan satu hal: perkuat batin, bukan rasa takut. Mereka menyarankan memperbanyak doa, zikir, dan mendekatkan diri pada Allah, bukan untuk mengusir makhluk gaib, tapi untuk menenangkan hati. Karena hati yang tenang tidak mudah dikuasai rasa takut. Di akhir bab ini muncul kesadaran perlahan. Bisa jadi selama ini bukan makhluk gaib yang memantau, tapi pikiran sendiri yang terlalu sibuk menciptakan bayangan. Dan disitulah konflik batin bermula antara percaya, ragu, dan rasa takut yang tak pernah benar-benar terbukti. Bab 2. Mimpi aneh yang berulang, teguran atau isyarat. Dalam primbon Jawa, mimpi tidak selalu dianggap bunga tidur. Leluhur percaya ada mimpi yang menjadi cerminan batin dan kondisi spiritual seseorang. Konflik bermula ketika seseorang mengalami mimpi yang sama berulang-ulang. Bukan mimpi indah, tapi mimpi yang membuat dada sesak. Dikejar sosok tak dikenal, berada di tempat gelap, atau terjatuh ke dalam jurang tanpa dasar. Awalnya ia mengabaikan, menganggap itu hanya lelah atau stres. Namun, saat mimpi itu terus datang, perasaan takut mulai menguasai. Setiap tidur ia gelisah. Ia takut terlelap, takut kembali masuk ke dunia mimpi yang menakutkan itu. Disinilah konflik batin muncul. Kenapa aku terus bermimpi seperti ini? Dalam pandangan primbon, mimpi berulang adalah tanda batin sedang tidak seimbang. Bisa karena banyak pikiran, dosa yang belum disesali, atau ibadah yang mulai dilalaikan. Namun para leluhur selalu mengingatkan, mimpi bukan ramalan masa depan, melainkan peringatan untuk memperbaiki diri. Ada kisah tentang seorang wanita yang sering bermimpi berada di kuburan. Ia melihat dirinya sendiri menangis di depan nisan. Setiap bangun, hatinya bergetar. Ia takut mati. Ia takut dosa-dosanya belum terampuni. Hingga suatu malam, ia menangis dalam sujudnya. Ia sadar selama ini ia lalai sholat, jarang berdoa, dan sibuk mengejar dunia. Sejak malam itu, ia mulai berubah. Ia memperbaiki sholatnya, memperbanyak istighfar, membaca Al-Quran sebelum tidur. Anehnya,
mimpi itu perlahan hilang, digantikan mimpi yang lebih tenang. Bukan karena mistis, tapi karena hatinya mulai damai. Banyak orang salah paham. Mereka mengira mimpi buruk berarti diganggu makhluk halus. Padahal bisa jadi itu adalah teguran dari Allah agar kita kembali ke jalan yang benar. Teguran yang lembut lewat alam bawah sadar. Ada pemuda yang sering mimpi tenggelam di laut. Ia panik setiap bangun. Hingga seorang ustadz berkata padanya, "Mungkin itu gambaran hatimu yang tenggelam dalam dosa." Kalimat itu menghantam jiwanya. Ia mulai introspeksi. Ia berhenti dari kebiasaan buruk, mulai rajin ibadah. Dan benar saja, mimpi itu tidak pernah datang lagi. Disinilah pesan besar tersimpan. Bukan makhluk gaib yang memantau kita, tapi Allah yang mengingatkan kita. Primbon hanya bahasa budaya. Intinya tetap satu. Jika mimpi membuatmu takut, jadikan itu alasan untuk lebih dekat kepada Allah. Di akhir bab ini, seseorang mulai sadar. Mimpi bukan musuh. Ia adalah cermin jiwa yang sedang butuh cahaya. Dan ketika cahaya iman masuk ke dalam hati, gelap perlahan pergi dengan sendirinya. Bab 3. Tubuh lemas tanpa sebab, panggilan untuk kembali menguatkan iman. Dalam primbon Jawa, kondisi tubuh yang tiba-tiba lemas tanpa sebab sering dikaitkan dengan energi batin yang melemah. Namun para sesepuh selalu menekankan, ini bukan semata-mata karena gangguan makhluk gaib, melainkan tanda jiwa sedang kelelahan. Kelelahan bukan hanya fisik, tapi juga spiritual. Konflik muncul ketika seseorang merasa tubuhnya tidak sekuat dulu. Bangun tidur masih lemas, pekerjaan terasa berat, bahkan hal kecil membuatnya mudah emosi. Ia mulai takut, berpikir ada sesuatu yang menempel padanya. Padahal bisa jadi hatinya sedang jauh dari ketenangan. Dalam sudut pandang agama, kondisi ini sering muncul ketika seseorang jarang mengingat Allah. Hatinya sibuk dengan urusan dunia, lupa menenangkan diri dengan zikir dan doa. Tanpa sadar, jiwanya menjadi kering. Dan jiwa yang kering akan mempengaruhi tubuh. Ada kisah seorang pria yang merasa hidupnya kosong. Secara materi cukup, tapi hatinya hampa. Setiap hari ia merasa capek, padahal tidak melakukan pekerjaan berat. Ia mendatangi orang pintar, tapi tidak menemukan jawaban. Hingga suatu hari, ia masuk masjid dan duduk lama dalam diam. Ia menangis tanpa tahu sebabnya. Saat itu, ia sadar hatinya rindu kepada Allah. Sejak hari itu, ia mulai rajin sholat tepat waktu. Ia memperbanyak istighfar, membaca Al-Quran sebelum tidur. Perlahan, tubuhnya terasa lebih ringan, pikirannya lebih jernih. Bukan karena keajaiban mistis, tapi karena jiwanya kembali mendapatkan asupan iman. Primbon Jawa sebenarnya sejalan dengan dakwah. Jika batin kuat, tubuh pun ikut kuat. Konflik batin sering muncul ketika seseorang terlalu percaya pada hal mistis sampai lupa bahwa perlindungan sejati datang dari Allah. Mereka takut makhluk gaib, tapi jarang takut meninggalkan sholat. Mereka sibuk mencari jimat, tapi lupa memohon perlindungan langsung kepada Sang Pencipta. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, perbanyaklah zikir karena ia penenang hati. Ada seorang ibu yang sering merasa pusing dan lemas setiap sore.
Ia mengira rumahnya angker, tapi seorang ustadz menyarankan, coba perbanyak membaca ayat kursi dan sholawat. Seminggu berlalu, keluhannya berkurang. Bukan karena rumahnya berubah, tapi karena hatinya menjadi lebih tenang. Disinilah pelajaran besar tersimpan. Bukan makhluk halus yang melemahkan kita, tapi hati yang jauh dari Allah. Tubuh adalah cermin jiwa. Jika jiwa tenang, tubuh ikut kuat. Jika jiwa resah, tubuh pun ikut lemah. Di akhir bab ini, seseorang mulai memahami rasa lemas bukan selalu pertanda gangguan. Bisa jadi itu panggilan agar kita berhenti sejenak, merenung, dan kembali kepada Allah. Karena sejatinya, kekuatan terbesar manusia bukan otot, tapi iman di dalam dada. Bab 4. Merasa diawasi di tempat tertentu, antara sugesti dan ujian iman. Dalam primbon Jawa, ada keyakinan bahwa seseorang yang sering merasa tidak nyaman di tempat tertentu, seperti tiba-tiba merinding, jantung berdebar, atau bulu kuduk berdiri, dianggap memiliki kepekaan batin. Konon, tempat-tempat itu diyakini memiliki energi yang tidak kasat mata. Namun, para leluhur juga berpesan, rasa takut yang berlebihan justru membuka celah kegelisahan dalam hati. Konflik bermula ketika seseorang merasa selalu diawasi saat melewati jalan sepi, padahal tidak ada siapa-siapa. Ia menoleh berkali-kali, jantung berdegup kencang, keringat dingin mengalir. Malam-malamnya menjadi gelisah. Ia mulai menghindari tempat itu, bahkan memilih memutar jauh demi menghindari rasa takut. Semakin ia menghindar, semakin pikirannya dipenuhi bayangan buruk. Ia mulai meyakini ada sesuatu yang mengintainya. Ketakutan itu tumbuh tanpa bukti, hanya dari perasaan dan sugesti. Disinilah ujian batin dimulai. Apakah ia akan larut dalam ketakutan atau bangkit dengan keyakinan kepada Allah? Suatu malam, ia terpaksa melewati jalan itu karena hujan deras. Tidak ada pilihan lain. Langkahnya berat, dadanya sesak. Ia membaca doa perlindungan, ayat kursi, dan shalawat. Perlahan, rasa takutnya mereda. Ia sampai di rumah tanpa kejadian apapun. Saat itu ia tersadar, yang menakutkan bukan tempatnya, tapi pikirannya sendiri. Sejak kejadian itu ia mulai berani. Setiap melewati tempat sepi, ia berzikir. Bukannya ketakutan, ia justru merasa lebih tenang. Ia sadar iman adalah perisai terbaik manusia. Dalam dakwah disebutkan, tidak ada yang dapat membahayakan kecuali atas izin Allah. Konflik batin kembali muncul ketika orang-orang di sekitarnya terus menakut-nakuti. Itu tempat angker, jangan lewat situ, ada penunggunya. Ucapan-ucapan itu kembali menggoyahkan imannya. Tapi kali ini ia memilih percaya kepada Allah, bukan pada cerita-cerita menakutkan. Ia ingat, setan memang suka menakut-nakuti manusia agar jauh dari ketenangan. Ada kisah seorang pemuda yang selalu merasa pusing jika masuk rumah kosong. Ia yakin rumah itu berhantu. Tapi ketika ia rajin sholat malam dan membaca Al-Quran, perasaan itu menghilang. Rumah itu tetap sama, tapi hatinya berubah. Primbon Jawa mengajarkan, batin kuat, takut akan runtuh.
Namun Islam mengajarkan lebih dalam. Bertawakallah, maka hatimu akan tenang. Disinilah konflik mencapai puncaknya. Apakah manusia akan terus dikuasai rasa takut? Ataukah memilih menyerahkan segalanya kepada Allah? Bab ini menyadarkan kita, kadang kita merasa diawasi, padahal yang sebenarnya terjadi, hati kita sedang diuji. Ujian untuk melihat seberapa besar keyakinan kita kepada Allah. Apakah kita lebih percaya pada bisikan takut atau pada janji perlindungannya? Karena sesungguhnya makhluk goib tidak lebih kuat dari dzikir yang tulus, dan tempat paling aman adalah hati yang berserah kepada Allah. Sahabat, dari seluruh kisah dan pembahasan tadi, kita belajar bahwa sebesar apapun rasa takut, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu lebih besar dari segala kekhawatiran kita. Jangan biarkan bisikan ketakutan, cerita mistis, atau prasangka buruk menguasai hati. Ingat, ketenangan sejati bukan datang dari jimat, bukan dari ramalan, bukan pula dari primbon, melainkan dari kedekatan kita kepada Allah. Jika hidup terasa berat, rezeki seret, hati gelisah, atau sering dihantui ketakutan, mungkin inilah saatnya kita bercermin. Sudahkah sholat kita terjaga? Sudahkah zikir menjadi kebiasaan? Sudahkah kita menyerahkan segala urusan kepadanya? Mari jadikan setiap ujian sebagai jalan untuk semakin dekat kepada Allah. Karena ketika hati dipenuhi iman, tidak ada ruang bagi rasa takut. Allah adalah sebaik-baik penjaga. Jika kalian mendapatkan hikmah dari video ini, jangan lupa untuk memberikan like sebagai dukungan dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten bermanfaat berikutnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga hidup kita selalu dilimpahi keberkahan, ketenangan, dan kebahagiaan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.